Untuk bocil-bocil. Iya, bocil-bocil ya. Bocil-bocil yang Kalau yang bagi yang muslim ya, kalau emang kita waktu sholat ya sholat, Ya. main game itu boleh, tapi ada waktunya. Adalah dapat perhatian dari pemerintah daerah dia ya. Tapi masih di ini ya, Indonesia ya. masih di Atau di Kalimantan? masih di Kalimantan, Ah, tapi bukan Kalteng. Ya, bukan Kalteng. Ya. Disensor dikit. Jadi mau gimana lagi, kita nih mau ibarat kita mau ikut PON kayak yang di cancel itu nggak jadi kan, nggak jadi. Jadi kayak model minta perhatian dari pemerintah daerah tuh. Enggak, sayangnya nanti kalau pemain di daerah kita nih sendiri Ya. terbangnya nanti ke daerah lain. Ya. Enggak untuk enggak banggain daerah sendiri Ya. gitu. Jujur nih. Ya, ya. Kalau di daerah kita sendiri nih jujur pemain kalau bisa dikatakan mereka pro player banyak. Pada kesempatan ini di studio Supra Creative Nation kita kedatangan tamu ya, 2 orang anak muda yang bersemangat, 2 orang atlet olahraga yang memang agak mungkin belum terlalu familiar di telinga masyarakat, yaitu e-sport atau singkatan dari mungkin electronic sport. Nah, supaya lebih paham, nanti kita sama-sama tanyakan kepada 2 orang tamu kita pada hari ini. Ya, selamat datang Mas Hamzah ya, sama David. Ya. Ini mereka berdua ini adalah atlet yang sudah malang melintang, banyak juga sudah menjuarai berbagai turnamen istilahnya nih ya. Iya. Nah, turnamen dari e-sport. Kita nanti tanya jawab dengan mereka. Mungkin bisa saya perkenalkan sedikit dulu ya, nanti mungkin lebih dalam dari mereka berdua. Yang sebelah saya ini saudara Muhammad Hamzah. Ini juga pernah dia ini menjuarai Gubernur Cup ya, SC Kalteng, jadi di Kalteng pernah juara pertama. Mungkin ada yang lain lagi ya, ada Piala Menpora bahkan saya lihat ini. Ada juga yang tingkat provinsi, MRS Sampit, dan juga PGK Palangkaraya juara 1 terus ini. Nah, ini sangat membanggakan kita. Nah, lalu di sebelahnya ada Ade Ardiano David Manalo. Nah, kalau dari namanya ini orang dari Danau Toba ini. Mungkin orang tuanya ya. Iya. Ya, orang tua ya. Iya. Jadi saya panggil aja David. Nah, satu ada lagi Hamzah. Nah, mungkin nanti kita bisa menanyakan lebih jauh mengenai e-sport ini. Nah, bisa kita mulai ya. Ayo kita kemon. Ya, coba Hamzah dulu ya. Mungkin bisa cerita nih, yang dimaksud dengan e-sport ini apa sebenarnya? Menurut saya e-sport itu seperti olahraga gimana ya, yang melatih pikiran dengan mental kita agar dapat memenangkan suatu pertandingan. Oh gitu ya. Kalau menurut yang dirasakan Hamzah ini dengan olahraga itu kelihatannya apakah menyehatkan badan atau menyehatkan jiwa atau gimana yang dirasakan selama ini? Menurut saya itu dapat berpikir dengan giat kan, untuk mencerna otak juga kan, dan juga menghilangkan jiwa. Ya, berarti Menurut saya situ. Ya, kalau gembira itu berarti meningkatkan imun ya. Meningkatkan imun supaya tidak terkena corona. Ya, apalagi masa pandemi. Nah, jadi mungkin bisa cerita sedikit Hamzah, apa-apa yang pernah diikuti. Tadi walaupun saya ada mengatakan beberapa, mungkin banyak yang lain ya, yang pernah dimenangkan gitu. Kalau di Palangkaraya sih cukup banyak. Banyak ya? Kayak di Disnatalis, di Unpar, Unpar. Banyak juga turnamen-turnamen kayak di kafe-kafe, Coffee and Chef. Ya. Mungkin ya juga turnamen-turnamen provinsi sih yang paling banyak. Oh, betul. Nah, ini pindah lagi ya kepada David ya, Ardiano David Manalo. Iya. Nah,
ini marga Batak ini. Ya, David, mungkin tadi sudah diceritakan Hamzah pandangan dia mengenai e-sport. Kalau menurut David mungkin bisa tambahkan atau gimana? Menurut saya e-sport sama sih, melatih pikiran sama mental. Soalnya kalau posisi kita di dalam sebuah turnamen itu, kalau mental kita nggak kuat pasti udah ngedown satu tim. Oh gitu ya. Oh jadi cerita-cerita ini pakai tim semua ya? Ya, pakai tim. Oh ya. Berapa orang tuh? Kalau saya di PUBG ada 4 orang, 2 cadangan. Wah ada cadangan ya, kayak main bola juga. Ya. Kalau di Hamzah biasa kalau di MA juga kayak gitu, ada 7 orang biasanya. 7 orang? 5 pemain, 2 cadangan. Ini lomba perang-perangan atau main bola ini? Kalau di kami satu jadi main bola. Main bola ya? Kalau di satu jadi main bola. Oh iya. Kalau apa ini? Ada yang sedang PUBG ya? Itu apa fokusnya game-nya itu? Itu kayak kalau PUBG ini jenisnya Battle Royale. Dia perang, turun dari pesawat, ngelut, kita cari senjata dulu baru kita perang gitu. Oh, jadi banyak kenal senjataan ya? Kurang. Oh, kurang. Ya. Kalau banyak kenal senjata untuk perang itu kan harus tahu di senjatanya. Ya oke. Berarti ini aku sebagai olahraga ya, terutama olahraga mental, mungkin juga seperti catur kan, olahraga mental. Tapi tangan juga ya, malah lebih dari catur ya kan? Ya. Kira-kira ya kan? Iya. Lebih artinya gerakan jari tangan, tapi bukan supaya lihai untuk nyopet ya. Mainannya melatih keahlian jari ya, bukan keahlian dari bukan itu ya. Iya, ini David dan Hamzah, terima kasih sekali ya bisa hadir karena olahraga ini memang masih belum terlalu familiar ya. Nanti mungkin kita cerita-cerita, mudah-mudahan para pemirsa ini juga nanti banyak yang lebih lebih ngerti apa itu e-sport. Lalu ini cerita-cerita ini kan istilahnya game ya? Iya. Nah game ini nggak dimarahi ya? Kalau Hamzah, orang tuanya ini kok main game terus gitu atau ada waktu? Menurut dulu saya kalau main game terus, saya kan main game dari SMP. Dulu dimarahin orang tua terus kan, sering dimarahin. Pas sudah saya SMA, saya dapat duit dari game, dari turnamen, dari joki. Dari situ sudah orang tua nggak marahin lagi, malah didukung oleh orang tua. Oh ya. Karena bisa menghasilkan uang sendiri. Saudaranya berapa nih? Saya 4 bersaudara. Nah kalau David gimana David? Saya main game ini dari SD kelas 6, itu dari zaman game PC. Itu kalau dihitung-hitung sampai saya SMA kelas 3 selalu dimarahin. Oh selalu dimarahin ya? Nggak pernah enggak. Jadi setelah lulus SMA kan saya kuliah, ada waktu luang untuk bermain game, saya sempatkan. Nah dari situ saya juga bisa dapat pendapatan dari kayak model turnamen. Kalau saya di joki itu kayaknya pas kapan ya? Saya 2 tahun setelah lulus saya sudah joki. Nah jadi ini joki ini maksudnya apa nih? Joki di dalam e-sportnya itu joki ini gimana maksudnya? Nah kalau joki di dalam e-sport tuh kayak model gimana ya? Kalau di PUBG kan ada yang namanya ranked-nya, ada tier. Dia kan dari bronze sampai ke conqueror. Tapi kadang-kadang kalau setiap reset season sih kebanyakan orang platinum 2, platinum 1. Nah kadang itu mereka ada orang-orang yang bisa dikatakan berduit, tapi malas untuk nge-push. Jadi dia membeli jasa orang. Oh itu yang namanya joki ya? Berarti kayak juga nih? Kayak ujian macam itu kan, beli jasa untuk membantu gitu. Nah iya, sampai ke titik conqueror itu. Conqueror apa tadi? Conqueror. Iya. Tadi misalnya iya, padahal saya kurang ngerti nanti. Iya, conqueror. Oke. Berarti awalnya sering dimarahin ya. Iya, tapi karena dapat duit ya, baru mungkin orang tua agak senang gitu. Nah ini ngomong-ngomong, walaupun mungkin biasanya rahasia perusahaan, mungkin bilang Hamzah atau David ya, itu dalam per tahun atau dalam per turnamen itu berapa duit dapat itu? Hamzah dulu. Kalau ini dalam turnamen bukan dari joki ya? Ya dalam turnamen ya. Kalau dalam turnamen itu paling kisaran ya 1 juta atau sampai 5 juta lah. Per turnamen ya? Ya kisarannya. Ya. Tergantung turnamen besar apa kecilnya. Ya.
Tapi turnamen sering ya? Sering. Sering. Jadi kalau turnamennya tiap minggu dapat 5 juta terus wah kaya ya, enggak ya? Amin. Iya kalau menang itu. Tapi ini kelihatannya menang terus deh. Coba David ya David. Kalau di tim saya itu kalau mulai dari sekarang kami sering festur. Apa itu festur? Festur tuh Setiap setiap hari. hari ada turnamen, itu bisa 2 sampai 3 kali. Ya. Tapi hadiahnya minim. Jadi Minim. ibarat juara 1 kita dapat 200, 300 kayak gitu. Tapi turnya diadakan setiap hari. Oh, tiap hari Itu ya. kalau dari festur, kira-kira berapa ya kurang lebih? Iya kurang lebih 2 sampai 3 lah, 3 jutaan. Oh gitu. Tapi bukan sejenis buntut ya. Emang dia. Iya. Itu ya berarti. Jadi kali ini atlet ini ya, karena ada olahraga berarti bilang atlet ya, Hamzah sama David ini. Prestasi sudah tadi ya. Dimarahi orang tua sudah. Ujung-ujungnya dapat duit juga sudah ya. Nah, lalu apa ini pengalamannya kemarin waktu bisa belajar dari awal sampai bisa jadi juara dapat uang itu tuh gimana ceritanya? Mungkin David dulu, gimana David? Apa sih pengalaman? Nah jadi pengalamannya kemarin dari waktu memulai ya belajar gimana meningkatkan mungkin kinerja permainannya atau kelompoknya sehingga bisa sering mendapat juara gitu. Atau dengan apakah ada korelasi antara individu dengan kelompok atau misalnya satu orang hebat tapi yang lainnya nggak berpengaruh apa enggak gitu? Bisa cerita? Kalau di game PUBG satu orang hebat nggak cukup. Ya. Jadi harus empat-empatnya aktif. Ya. Berarti ini memang kerjasama kelompok sangat dibutuhkan ya. Kalau PUBG ya. Nah apa kiatnya mungkin apakah latihan setiap hari 10 jam atau gimana gitu? Kalau saya bilang latihan 10 jam enggak sih. Soalnya kalau mulai sekarang nih Ya. kami sistem latihannya per hari. Jadi per hari itu ada festur berapa kali berapa sesi gitu kan. Biasa sesi pertama tuh kami ambil siang soalnya kan pagi banyak yang kuliah anak-anak kan. Ya. Jadi siang sama kadang malam. Jadi kami yang berenam tuh rolling. Jadi yang bisa main siang siapa, yang bisa main malam siapa. Makanya ada cadangan tuh ya kalau perang ya. Ya kan kadang ada yang, woi aku lagi ada kuliah nih, ada ujian skripsi gitu kan, mereka angkatan saya sekarang. Ya. Jadi susah juga kalau nggak ada cadangan. Oh jadi gini, ini apakah main bola ini? Misalnya di tengah permainan tuh diganti cadangan musuhnya atau cadangannya harus dari awal mulai main atau bisa di tengah jalan kalau lagi tembak-tembakan satu temannya mati bisa satu masuk lagi tuh? Enggak lah. Hitungan cadangan tuh dari awal, nggak bisa dari awal ya. permainan. Berarti dipahami ya cadangan dalam kelompok ya. Kalau misalnya satunya kuliah ya, mungkin kan satunya main bola, ada 4 yang cadangannya masuk. Berarti dari awal perang ya, nggak boleh perang ditambah-tambahin kan? Atau diganti. Nanti kan curang kan, mati satu ganti satu gitu kan. Mati. Kalau kena tembak AK-47 tadi kan. Apalagi kalau kena yang kalau saya lihat Mobile Legends sebelah apa? Tank sebelah itu kan ya. Iya. Kalau kena itu kan remuk. Pecah lah. Iya. Tadi saya pengalaman ya. Nah kalau Hamzah gimana? Dengan kelompoknya latihannya? Kalau saya itu gimana ya, kalau dijelasin kami latihan itu dalam sehari jarang berlima latihannya. Jarang ya. Jadi kami latihan itu cari orang lain yang bisa ngajarin kita jadi lebih baik. Jadi kita harus cari orang di atas kita skillnya, jadi ngajarin kita baru nanti dalam suatu saat anggap satu minggu 2 kali nanti kita baru rembukan main berlima, ngumpulin ilmu-ilmu dari mereka. Jadi kami jadi satuin, kami terapin main gitu-gitu aja terus Om. Jadi kami jarang main berlima kecuali mau turnamen. Nah kalau mau turnamen kami baru sering berlima. Bisa min 3 hari turnamen kami baru main-main gitu aja. Hitungannya berarti referensi baru ya. Nah, jadi gini saya agak masih belum terlalu mengerti. Kalau kita kebetulan sendiri main ya. Nah kita masuk di pertandingan ini itu ikut orang lain atau kita sendiri lawan orang gitu? Atau ada bisa fight satu duel tuh bagaimana? Nggak bisa? Oh kita kalau di MOBA ya lah. Iya. Kalau di MOBA ini kita mainnya 5 versus 5. Nah, harus lengkap itu? Iya harus 5 versus 5. Kalau kita main sendiri nanti kita dapat orang random.
kayak kita berempat ya. Artinya untuk orang lainnya mau cari pasangan juga bisa. Nanti random di matchmaking itu bisa dapat random orang, di situ kita bisa belajar juga dari orang. Iya, maksudnya gitu. Tapi berarti ini sistemnya langsung ya, nggak misalnya delay nanti satunya masuk nggak? Saat itu langsung ya. Langsung 5 ya, bisa. Langsung tempur ya. Kalau main MOBA pasti 5 versus 5 rata-rata. Game MOBA itu 5 versus 5 mengadu strategi. Jadi sering main di mana nih? Dapat Hamzah main di mana? Di rumah atau di kafe atau di rumah teman atau ada memang persewaannya? Kalau sekarang sih di rumah. Gara Dapat kalau aku susah. Kumpul sama teman-teman. Oh, kumpul sama teman-teman. PKM. Ya. Berarti Hamzah saya sih sering di rumah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ibunya minta tolong, Hamzah. Jadi nggak didengar tuh lah. Kira-kira ini. Saya sudah nggak ada ibu. Oh, nggak ada ibu. Almarhum sudah nggak usah. Kalau bapak? Masih ada. Nah, kalau apa ini Hamzah beli ngerokok nih, jadi asik ini bisa nggak dianu ya. Berarti nggak boleh stop kan? Nah, ini berarti ini muslim ya. Ini kalau jam-jam sembahyang itu apa? Mas sembahyang atau? Salat ya, alhamdulillah begitu. Break lagi, Bisa break ya? Bisa. Misalnya habis main jam 5 kan, paling selesai jam 6 kurang. Break dulu, sholat, jalan lagi 6:30. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi begini, itu kan berarti bisa diatur jamnya ya. Ini per berapa menit atau gimana permainannya? Tergantung tergantung musuhnya. Bisa musuhnya sama-sama keras, bisa sampai 1 jam. Kalau musuhnya ya bilang nggak hebat, paling cuma 10 menit, kadang-kadang 5 menit sudah terbantai ya? Sudah terbantai. sama keras bisa 1 jam, kadang-kadang 10 menit. Berarti maksudnya kan beda dengan misalnya, berarti memang kayak catur ya? Iya. Memang kayak catur. Artinya tidak ada waktu. Ada waktu ya? Ada waktu kalau catur ada time. Berarti maksudnya yang catur yang di pinggir jalan ya? Jangan ngopi, yang lebih lama terus dipasang, ditarik lagi kan? Atau temannya itu mengembalikan. Salah. Oh, berarti bukan begitu lah. Bukan. Pagi ada waktunya. Ada waktunya. Pagi. Soalnya kan dia mainnya circle. Circle makin kecil. Biasa tuh 20 sampai 30 menit kalau nggak salah. Setiap map beda-beda dia. Makanya ini kita ngobrol kan supaya masyarakat yang menonton juga tahu kan apa itu e-sport. Jadi tadi kan ada yang diatur jamnya kan. Jadi maksudnya gini, kalau kita memang tidak diatur sampai kapan, sampai musuhnya elek kan, sampai keok musuh itu mungkin perlu berjam-jam, jadi nggak bisa gerak ya lah. Itu Mobile Legends ya. Nggak ada waktu ya. Aduh, ya gitulah. Beda-beda ya bilang orang aja ya. Ya kita orang aja juga termasuk kan. Tapi dari lahir ya nih, berdua nih di Palangkaraya. Iya, di Palangkaraya saya lahir di Palangkaraya. Ya, kuliah di UPR. Par. Ya, syukurlah, saya juga lulusan situ juga ya. Lulusan apa? Saya dulu di pendidikan biologi itu. Biologi. Jadi sudah tua, sudah bertugas dan sudah pensiun. Jadi saya senang berteman dengan yang muda-muda, jadi saya muda juga kan. Karena saya ini sudah tua sebenarnya. Nah, itu yang penting jiwa tetap muda. Nah, itu yang penting jiwa tetap muda. Iya. Berarti apa ini tekniknya atau apa namanya itu untuk biasa bermain bagus itu sering latihan gitu ya, sering latihan itu kuncinya ya. Mungkin ada lain, mungkin tips-tips lain untuk yang ada adanya atau yang teman-teman yang lain supaya bisa hebat bermain PUBG atau Mobile Legends itu, ada mungkin tips-tipsnya yang misalnya kan bilangnya diajak temannya lebih pengalaman itu apa yang bisa biasanya dibagi untuk Biasanya satu dikenai mental biasanya. Oh gitu. Biasanya dia tuh kayak aku dulu lah diolok-olokin teman terus. Kamu nih bodoh. Jadi kita tuh ada rasa balas dendam supaya kita tuh bisa lebih hebat dari mereka. Biasanya kalau dari saya seperti itu. Memotivasi ya? Ya memotivasi saya. Ini orang perlu dikasih pelajaran. Pokoknya aku harus bisa lebih hebat dari dia suatu saat. Iya. Dan yang itu terbukti sudah ya? Terbukti, alhamdulillah. Kalau nggak terbukti ya malu sih. Iya benar. Kalau David gimana? Mungkin ada tipsnya? Menurut saya ada tipsnya, tapi kayaknya nggak masuk akal sih. Oh gitu ya. Tapi kalau di saya masuk akal. Ya gimana? Ya gimana? Boostingan dari bucinan. Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan? Boostingan dari bucinan tuh kayak gimana ya?
dapat semangat Oh gitu. dari Pacar. pacar. Oh gitu. Ya. Bucinan ya. Ya. Kalau Ya. menurut saya pribadi itu masuk akal, tapi Ya. kalau menurut orang saya kurang tahu dah. Nah, kalau itu saya rasa memang sangat masuk akal kan. Suaminya dapat support atau dapat motivasi dari istrinya, Lagi dari keluarga. pacarnya mungkin dari pacarnya ya, dari keluarga itu sangat Motivasi. motivasi, apalagi ini kan olahraga olahraga otak ya. Iya. Soalnya kan kebanyakan atlet-atlet e-sport banyak yang kurang dapat support. Oh itu. Gitu. Nah, makanya dengan ini apalagi kalau kalian cerita saya sudah sebulan dapat 1 M gitu kan, mungkin yang lain pada terbalak matanya kalau mau wah ini gimana nih? Nyari Hamzah, nyari tapi nanti gimana caranya tekniknya kan? Nah, ini baru yang bukan baru ya, ada juga yang menporanya berarti nasional ya. Ya. Siapa nih si Hamzah ya? Ya. Nah juara Piala Menpora berarti ini sudah tingkat nasional. Menpora juga sampai 8 besar lagi saya. Walaupun besar. Belum masuk sampai final, gugur sama anak Jakarta, Hmm. anak Binus. Itu final maksudnya bukan juara 1 ya, tapi Jadi, ikut masuk 8 besar. Kualifikasinya itu dari semua Indonesia, satu Hmm. daerah Indonesia dikumpulin sampai berapa ribu tim, Ya. sampai masuk sisa 8 besar kemarin. Oh gitu. Nah, semoga nanti makin membuka pikiran kita, termasuk juga pengambil kebijakan, sehingga bisa nanti mengambil suatu keputusan yang pro atau mendukung kegiatan anak muda ini. Bukan cuma anak muda mungkin ya, juga mungkin yang sudah tidak muda pun banyak juga yang ikut bermain. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi kembali kepada saudara atau Ade Hamzah dan Ade David. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana apa itu e-sport dan juga mainnya itu tadi saya dengar ada yang pakai jam ya, ada juga yang mungkin perang habis-habisan, mungkin perang Baratayuda sampai KO musuh baru selesai. Nah jadi ini saya tertarik kalau misalnya ini jadi fenomena juga kalau istilahnya mendengar game yang main game ini kan sering orang tua seperti kalian cerita juga orang tua juga kurang mendukung pada awalnya karena biasa anak itu jadi lupa waktu, kadang-kadang main tuh kurang bersosialisasi kan kalau terus sering bermain sendiri. Nah jadi menurut pengalaman kalian berdua ini sejak tadi cerita dari kecil sudah main game, lalu mungkin juga banyak juga tantangan. Nah lalu selain nanti setelah orang tua tahu bahwa ini menghasilkan duit gitu ya, jadi kan bisa kalian ini dibilang sebagai pro player ya atau pemain profesional player ya. Nah mungkin itu bisa menarik bagi yang lain. Nah mungkin langsung saya tanyakan aja, ini kan berarti ada nih kalau di sepak bola itu mungkin saya ingin seperti Ronaldo atau ingin seperti Lionel Messi atau yang lain ya, yang kita tahu penghasilan itu luar biasa kan, gila-gilaan. Mungkin kita dengar ya 1 minggu ya mereka tuh gajian ya, 1 minggu sekian miliar gitu kan, cuma nendang bola aja kan. Nah, jadi kalau kalian sehingga tertarik dan mungkin nanti bercita-cita sebagai seorang profesional player e-sport, itu ada nggak panutannya yang sudah jadi contoh, bisa mungkin kalian ingin mencontoh seperti itu. Nah, jadi seorang e-sport atau e-sport player yang sukses. Mungkin siapa dulu yang mau cerita? David, silakan. Nah, silakan David. Kalau saya pribadi dulu pertama main game PUBG ini panutan saya itu Ryzen ya, itu warga negara mana itu? Dia warga negara Indonesia. Oh Indonesia, alhamdulillah hebat juga Indonesia ya. Yang pemainnya BDA. Itu kelompok ya, tapi dia selain individu menonjol itu kan? Iya, dia posisinya sama saya. Oh sama seperti David. saya. Nah, berarti ini mau jadi itu ya? Posisinya kalau bisa dibilang raser. Raser Pak. Makanya saya sering Kalau cerita sedikit raser itu apa? Raser tuh orang yang di depan yang untuk nge-push musuhnya. Oh gitu. Jadi dia tuh selalu diutamakan kita dikasih press level 3, armor level 3. Oh gitu. Jadi kalau raser ini hitungannya nggak boleh bawa banyak-banyak barang. Kayak model kan kalau dalam PUBG kan ada medkit, ada smoke, ada bom. Jadi dia tuh yang ditamakan cuman
bom sama senjata sama pes sama helm. Oh gitu. Ya, maksudnya dia barisan paling depan. Oh, yang iya. pertama mati Ya, lah. ya, aduh. Nah, ya. Jadi armornya harus kuat ya. Ya. Jadi dia terus ada juga nanti namanya support, dia yang support rasernya untuk maju kadang. Jadi David ini didorong maju ke depan untuk ditembak orang gitu ya. Bukan. Sebagai pasukan malah mungkin pasukan pemula ya. Pasukan komando mungkin gitu. Iyalah. Ya membuka Jalan. apa nih pertahanan musuh gitu ya. Kalau di catur itu bidaknya lah ini. Waduh, iya. Ya. Ini bidangnya bisa jadi korban gitu. Dari digembal juga. Iya, tapi berarti dikasih bilang tadi kan yang level yang kuat ya, mungkin persenjataan yang berat ya. Lalu armornya kalau misalnya mobil apa ini lapis baja atau tank itu berlapis-lapis sebenarnya kan mungkin kuat dibandingkan yang lain ya. Itu maksudnya. Iya. Pokoknya diprioritaskan lah. Ya, prioritaskan. Jadi itu kalau kamu menjadikan dia itu panutan itu dalam sisi apa itu Anu? Dalam sisi cara dia bermain lah. Cara bermain. Nah, tapi kalau secara finansial gimana? Bisa nggak jadi anu itu bikin David menarik? Kalau secara finansial sih banyak panutan-panutannya. Ya, enggak satu tadi tuh untuk yang tapi ini bukan si finansial berarti ya, masa permainan ya. Kalau yang si finansial siapa? Ya mungkin nanti David kan ingin kalau pemain profesional kan itu aja kerjanya nih. Nah, itu aja kerjanya. Iya kan? Nah, lalu dia bisa makan di situ, bisa paginya ke apa ini sarapan di Singapura mungkin, lalu siangnya mungkin di Hong Kong, makan malamnya mungkin di New York kan. Nah, ini seperti itu kan misalnya. Nah, itu ada nggak contohnya? Ada sih. Ya siapa? Ya Ryzen itu. Legend, nah makanya boleh Legend artinya selain permainannya itu mumpuni ya, berarti secara finansialnya sudah artinya sudah sangat mendukung gitu ya. Nah, oke, berarti maksud saya itu karena generasi sekarang ya dari dulu juga sebenarnya kadang-kadang finansial itu jadi selalu jadi ukuran ya. Nah, sebenarnya tidak harus juga sebenarnya. Cuma memang karena dari profesi dia itu dia bisa hidup enak kan itu kan. Orang hidup ini kan mau enak ya. Ya, semuanya. Iya. Nah, berarti ada contohnya itu mungkin memotivasi David ya. Nah, kalau Hamzah gimana Hamzah? Kalau saya mungkin Aura sih, Aura gaming kayak si Eko. Eko Eko tuh ya Aura itu nama nick di in game-nya. Berarti Eko ini wong Jawa ya? Enggak, dia orang Batam. Oh, orang Batam? Iya, Oh, Batam. Eko, tapi orang Indonesia kan? Iya, orang Indonesia dia. Ya, oke. Gimana ceritanya tuh si Eko? Kalau saya lihat Mas Eko ini kan juga pernah main sama Mas Eko dulu kan. Oh, pernah juga? Bertempur juga atau berteman? Berteman sama mereka, Oh, sama berteman. Mas Eko kan. Ya. Jadi saya kalau lihat dia itu, saya menjadi jadi apa sih? Jadi Jadi panutin contoh dia ya? itu, Ya. gara-gara dia juga main side kan, Hmm. main offlaner, jadi saya juga main offlaner, jadi saya juga banyak ngambil ilmu dari dia. Ya, ya. Terus juga saya juga mau juga kan kayak hidupnya kayak dia kan, Nah. nikah muda. Iya. Nikah muda dia banyak lagi kan. Nah, artinya itu kan apa yang muda poya-poya ya, Wah, tua kaya kan, iya. mati masuk surga. Amin. Maunya itu kan. Maunya gitu. Maunya. Tapi ada contoh yang memang sukses kan. Nah. Kan kalau nggak ada contoh, ngapain kita mati-matian main ini kan? Nah, jadi kali ini kan ada ini contohnya si Eko. Nah, dia main hebat, sering juara. Nah, lalu finansialnya mumpuni, itu masalahnya besar. Ya. Nah, jadi kalau kalian ini sekedar nanya aja, itu penghasilan dari mana tuh? Kalau Eko misalnya. Kalau Mas yang Eko setahu- itu penghasilan dari YouTube, dari sponsor, mungkin yang paling baik sih dari Mimo. Kisaran sebulan 1 M lah mungkin. Oh iya. Mungkin. Lumayan ya. Saya juga nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Ini kan itu kan biasa kan ya kalau orang-orang kaya dunia tuh ada majalah khusus bilang itu kan misal pop si si Badu gajinya sehari 1 triliun misalnya pendapatan tadi kan ada memang biasa itu kan. Nah mungkin Eko 1 bulan 1 miliar tuh mungkin memang dari hitungan itu bukan ngarang-ngarang juga. Nah itu dari survei dari pasien dari YouTube sekian kan bisa bisa dilihat. Nah jadi kalau Eko ini walaupun kita nggak tahu berarti emang ada orang menggunakan dia kan nama dia itu dengan keahlian dia mungkin kejuaraan itu berarti menampilkan sosok si Eko ini pada brand-brand dia kan. Nah, misalnya susu atau apa kan. Mungkin waktu dia main mungkin pakai baju itu kan. Itu anu lah. Enggak di anu gimana? Untuk e-sport ini pemainnya ada nggak
masang ya jersey yang ada brand-brand sponsornya. ada. Nah, banyak ya. Rata-rata semua pakai sponsor kan. Nah, berarti itu sponsornya kan berarti kan dan ini bisa jadi profesi ya. Iya. Sepati berarti profesi dan menarik ya mungkin di netizen ya. Nanti contoh 2 orang ini ada contoh sudah yang muda itu kaya raya ya. Artinya dengan bekerja. Nah, bekerja dengan tentu saja kalau ini harus cerdas, ya kan? Iya. Ya kan main otak ya, main pemikiran. Ya, berarti ini ada beberapa contoh, apalagi kalau di negara luar mungkin ya lebih luar biasa lagi mungkin pendapatnya kan? Pasti. Nah, kalau Indonesia aja kalau tadi bilang eko, tapi ini kita bukan cuma ngira-ngira ya, bukan ngira-ngira, mungkin kisarannya mungkin sebaja ya lebih segitu. Nah, siapa tahu nanti kan mungkin tahun depan kalian dua nih mungkin bisa sudah seperti itu juga kan? Amin. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Apalagi dalam pertandingan seperti ini kan kita harus berangkat kan? Iya. Iya kan? Bisa pertandingannya di Amerika kalian bisa ikut ya? Bisa? Bisa, insya Allah. Bisa kan? Ya ini kan elektronik kan? Nah, berarti lebih biaya mungkin terjangkau. Nanti kalau masuk bola orang berapa miliar habis ngirim tim tuh kan? Atau ke Jayapura aja tuh berapa miliar habis dari tim Koni Kalteng mungkin. Nah, tapi kalau kalian mungkin tidak harus berangkat ke arena, ya kan? Online juga Ya bisa. online. Nah, jadi itu maksud saya itu ini murah meriah tapi hasilnya renyah gitu ya. Wah, bisa. Artinya Betul. ya gitu. Ini memang kalian ini mungkin sudah bisa dikategorikan professional player ya, saya anggap karena sudah bisa menghasilkan apakah itu dari hasil turnamen atau juga saya tadi dengar juga mungkin dari beberapa sponsor atau istilahnya manajemen ya, tapi ini mungkin kalau pemikiran saya, pendapat saya saja itu manajemen tapi dia memberi sponsor. Jadi memberi sponsor setengah ngatur kan. Artinya mungkin dia dari nama mungkin ya, nah, brandnya Haji Ahmad, nah, ini anunya manajemennya David misalnya kan, nah, atau Ibu Sopi, nah misalnya sponsornya Hamzah bisa ya kan, wah dia selalu ada kan, nah, itu sponsor anunya ini brandnya. Mungkin ada juga yang mengambil manfaat dari situ, itu wajar ya manajemen mungkin berapa persen, atau mungkin seperti brand David mungkin dia nggak perlu ngambil, cuma nama selalu dibawa kan, wah ini manajemen kita ini Pak Haji ini, ini sponsor saya ini gitu kan, artinya di dalam misal seperti ini kita itu juga bisa menukarkan sponsor saya ini, oh, ini ini manajemen saya bisa itu kan, itu kan kita mengangkat nama mereka, jadi kan bisa dua tuh kan, yang membranding kan bukan cuma merek ya, orang kan di branding juga. Biasanya Pak Jokowi itu orangnya ini sederhana, dibanding itu kan orangnya ya macam-macam lah. Ya. Walaupun kadang-kadang sebagian tapi kalau Pak Jawa ini mah dia senang Mobile Legends saya lihat nih. Iya. Nah, termasuk gamer ini mendukung mungkin kan. Tapi bagaimana kalau kasih dengarkan kalau Pak Presiden kita ini sering ngomong yang teknologi 4.1 segala macam segala Mobile Legends nih kelihatannya secara nyata ada nggak perhatian industri Anda nih termasuk 4.1 ya misalnya kan itu kan berkaitan teknologi kan. Nah ada nggak perhatian nyata dari pemerintah pusat gitu ya? Kalau dari pemerintah pusat sih yang nyatanya ke saya ya belum ada. Nah, kalau dari pemerintah daerah juga ya belum ada juga. Simpang siur kadang-kadang. Berarti masih ini berarti nggak terlalu salah yang dibilang Mas Wowi gitu ya. Biasanya kita ini kan namanya kritik kan. Nah, nggak usah terlalu takut gitu ya. Sepanjang itu fakta. Nah, berarti tidak ada kan? Nah, jadi dari sini mungkin saya mau minta kalian ini memberi tanggapan atau apa ini bukan juga sarannya masukan ya boleh lah masukan untuk terutama kita nggak usah jauh-jauh lah pemerintah daerah kita sebut pemerintah daerah mana terserah saja, apakah pemerintah provinsi atau kabupaten kota itu maunya kalian itu gimana? Mungkin siapa dulu? David ya? Gimana David? Nah kalau saya dulu lah. Ya. Menurut saya kan dalam game itu punya teman. Ya. Nah, saya tuh punya teman, dia tuh bisa dikatakan juga pro player, tapi dia tinggal bukan di daerah kita, tapi di daerah lain. Ya, tapi masih Kalteng itu ya? Bukan. Ya. Jadi saya sempat nanya dulu sama dia kan, adalah dapat apa perhatian dari pemerintah daerah dia ya. Tapi masih di ini ya, Indonesia ya?
masih di Atau di Kalimantan? Masih di Kalimantan, Ah, Kalimantan Kalteng. Ya, bukan Kalteng. Ya. Sensor tinggi. Jadi saya pernah nanya dapat perhatian nggak dari pemerintah Ya, daerah grup. untuk menjadi pro player tuh. Kalau di tempat saya, Bit, ada katanya. Ya, berupa apa itu? Ya berupa bantuan dana, sponsor, banyak lah tuh dia jelasin. Betul. Tapi kita di sini nih diseleksi untuk jadi pro player tuh. Oh katanya. ya, Jadi kalau kita beruntung, Ya. kalau kita ini dapat kita tuh perhatian dari Pemerintah daerah. Ya. Nah, aku bilang sama dia kan, kalau di daerah ini kayaknya belum ada Pak. Ya. Jadi mau gimana lagi kita nih mau ibarat kita mau ikut PON kayak yang di cancel tuh nggak jadi kan, nggak jadi. Jadi kayak model minta perhatian dari pemerintah daerah tuh. Ya, salah satunya di sini. Salah satu sini ya. Ini salah satu ya supaya nanti ya pemerintah daerah, apakah itu provinsi atau kota, itu memperhatikan ini e-sport ya, pemain-pemain atau e-sport. Nah, salah satunya kita itu acara kita ini untuk selain masyarakat juga pemerintah daerah mohon diperhatikan gitu ya. Kalau tidak diperhatikan juga ya Pemain ini enggak, sayangnya nanti kalau pemain di daerah kita ini sendiri ya. terbangnya nanti ke daerah lain. Ya. Enggak banggain daerah sendiri gitu. Ini Banyak sih yang kayak gitu sudah. ya, itu kan bukan cerita e-sportnya ya. Di dalam bidang-bidang olahraga lain pun sering situ ya sering terjadi pemain voli dari negara antah berantah itu kan ada ke kita sudah setelah pertandingan kembali lagi istilah pemain bayaran kan. Sayang kalau kayak gitu. Nah, itu sayang dan juga tidak mendidik atau mengembangkan putra-putra daerah. Nah, iya. Jadi saya sepakat sekali kalau tadi ada cerita kita nggak sebutkan daerah mana kan, tapi di daerah Kalimantan juga yang memperhatikan sport ini ya, professional playernya ada perhatian, tentu saja tidak langsung langsung dapat kan, artinya mungkin diseleksi. Nah, mungkin bisa Pemda contoh aja nih kan, untuk Kalteng ada 10 orang yang rankingnya tertinggi kan bisa dites dulu. Di tanding berapa perang, 10, oke ini yang 10 ini nanti kalau ada misalnya pertandingan di luar daerah bisa bantu atau entah apalah namanya kan, atau misalnya kalau susah dari perusahaan umum yang murni swasta ya perusahaan daerah lah diperintahkan kan, karena perusahaan daerah kan pimpinan daerah bisa ngatur, coba bantu Hamzah berangkat yang ke Washington misalnya kan, itu dapat itu kirim ke Copenhagen misalnya kan, misalnya. Sambil kita ini lucu-lucuan ya, mudahan yang dengar juga nggak marah yang ada di pimpin daerah ya. Nah jadi itu intinya itu ingin ada perhatian pemerintah itu ya. Itu salah satunya. Dan mungkin dengan ada perhatian pemerintah mungkin lebih semangat itu ya. Jujur nih. Ya. Kalau di daerah kita sendiri nih jujur pemain kalau bisa dikatakan mereka pro player banyak. Banyak ya. Tapi ya kurang kelihatan lah dan kurang perhatian. Oh, jadi potensi banyak ya kita. Menurut saya, soalnya dari turnamen-turnamen yang saya pernah ikuti, menurut saya dari ibarat saya turnamen di Kalteng, Kalsel, dan sama turnamen-turnamen luar dari Kalimantan lah. Ya. Itu menurut saya yang paling keras turnamennya itu cuma Kalteng. Oh gitu ya. Hebat-hebat juga nih ya. Anak-anak muda Kalteng. Kalau hitungannya turnamen-turnamen biasa ya, gitu. Tapi kalau yang hitungannya sudah masuk ke ranah pro player yang turnamen-turnamen besar kayak PNC, PPL tuh mereka memang urusan mereka aja yang sudah memang ada basic pro playernya. Tapi kalau dengan banyak itu potensi kan, potensi walaupun mungkin dapat bilang itu mungkin dalam turnamen daerah, tapi sudah keras berarti kan mudah ditingkatkan ini kan, daripada kalau kelihatan di situ nggak terlalu kan, artinya terlalu level bawah kan sudah ditingkatkan kan, kalau sudah level tengah mungkin tidak dengan motivasi dari diri sendiri dan juga orang tua dan juga pemerintah atau swasta mungkin bisa lebih termotivasi dan lebih kan bisa naik level dan mungkin lebih profesional gitu. Hitungannya sekarang sih kalau manajemen kebanyakan swasta sih sekarang. Swasta ya? Jarang dari pemerintah daerah. Mungkin nggak ada ya kalau daerah kita? Daerah kita nggak ada sama sekali. Yang saya tahu nggak ada sama sekali. Mudah-mudahan dengan acara ini ya, dengan dialog ini nanti terpacu lah para kepala daerah ini si Hamzah sama David ini bisa diincar untuk memajukan nama Kota Palangkaraya. Amin. Ya itu David ya. Kalau Hamzah gimana? Ya kalau dari saya sih 11-12 sih kayak David ya.
Menurut saya emang dari kayak dari seleksi kemarin aja nggak jadikan, katanya mau diberangkatin ke Jayapura buat gitu. buat apa sih Nah, namanya sebentar. Ini sudah masuk PON ya? Iya udah masuk Sudah. PON. Kemarin Iya. kan mau seleksi PON kan, terus katanya habis seleksi nanti kita karantina baru diberangkatin ke Jayapura. Katanya sampai sekarang nggak ada. Jadi gini, berarti yang saya tangkap ini itu sudah masuk dalam PON anunya ya? Iya, masuk PON. Ini eksibisi atau apa? Bukan? Apa Bang? Sudah maksudnya eksibisi ini kan percobaan atau sudah resmi? Kayaknya sih kemarin tuh udah resmi. Resmi. Berarti dari tahun berapa ya? Sudah lama ya? Iya udah lama. Berarti Kaltengnya yang nggak ikut gitu? Iya dari yang SI Kalteng kemarin gara-gara rencananya itu bulan Oktober kalau nggak salah. Kemarin kan itu gara-gara ada corona lah, inilah itu. Iya. Nggak tahu aja udah kabarnya sampai sekarang nggak ada jadinya. Oh gitu. Jadi Ya, mungkin masih apa ini? Masih kategori PHP ya? Iya, PHP sekali. Ada PHP lagi. Oke, ini David Hamzah, sangat menarik sekali dialog kita pada hari ini ya. Tadi harapan kalian seperti itu ya, artinya ada perhatian pemerintah daerah terhadap e-sport sehingga bisa memotivasi yang anak-anak muda terutama kan, walaupun mungkin yang tua ikut juga ada ya, ada kan. Nah, jadi ini kalau profesi ini kan, kalau menurut saya karena dia bermain otak ya sama kayak catur juga sampai umur berapapun mungkin dia masih bisa ya. Kalau itu menjadikan profesi dan menghasilkan pendapatan yang lumayan, tentu akan menarik minat teman-teman yang lain gitu. Jadi terima kasih ini tadi himbauan kalian, mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan, apalagi pimpinan daerah atau wakil kita di DPR atau DPRD kan. Artinya ikut memikirkan bagaimana Kalimantan Tengah ini e-sportnya maju juga seperti kalau dulu tuh dayung ya. Kita ini ini primadona kita orang itu dayung, sekarang pun redup. Sudah kalah kita sama Kendal sama Irian. Pas SMA rasanya. Nah, itu dulu zaman dayung main. Nah, waktu itu ya dulu dia lulus sekolah terus dijadikan pegawai negeri segala macam. Nah, itulah bukti artinya kita memperhatikan. Nah, sekarang kelihatannya ya memang sudah agak kurang kelihatannya. Ya, benar dengan beberapa dialog seperti ini bisa memotivasi pengambil kebijakan lah pimpinan daerah ya. Artinya memperhatikan. Memang yang perhatian ini banyak, apalagi sekarang masalah pandemi kan. Mungkin banyak pikirannya ke arah bagaimana mengatasi COVID-19. Cuma tidak mungkin juga kita tidak perhatikan yang lain. Ini terima kasih ini Hamzah, terima kasih David. Mungkin ada sedikit himbauan untuk pemerintah untuk teman-teman atau anak-anak muda terutama atau anak kecil lah. Soalnya gini, ini banyak orang tua ini yang kurang kurang pro dengan main game ini karena masalah waktu anak-anak ini. Nah, coba apa himbauan kalian untuk adik-adiknya untuk bagaimana cara membagi waktu supaya main game ini tetap jalan, tapi tidak mengganggu yang lain. Selain mungkin sebentar sebagai penutup kita supaya cerita kita ini tuntas ya. Jadi saya untuk bocil-bocil. Bocil-bocil yang kalau yang bagi yang muslim ya, kalau emang kita waktu sholat ya sholat, main game itu boleh tapi ada waktunya. Mungkin kayak habis pulang sekolah ya, kalau sekarang kan lagi sekolahnya online di rumah ya online. Nah, jadi kalau gitu sih menurut saya siang bolehlah main sejam 2 jam, terus maksimal lah 3 jam, nanti malam lanjut lagi 3 jam, kan sehari udah 6 jam ya, cukup banyak ya. Banyak kan, udah untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ya 6 jam lah. Ya. Gimana kalau David? Untuk bocil-bocil main? Bocil-bocil ini main itu secukupnya lah. Ya, secukupnya ya. Yang terlalu nggak tidur, sampai nggak tidur. Soalnya mending kita main, ibarat kita umur bocil-bocilnya 10 sampai 16 tahun kan masih ada beberapa tahun untuk karena pro player. Soalnya sekarang kalau kita mau main di PUBG Mobile di PINC, PPL itu kan ada batas umur ya? Harus minimal paling nggak punya KTP. Nah ya itu, berarti itu batas 17 tahun kan? Nah itulah, jadi gini, kita kalau di luar negara kita, di negara yang maju, itu anak-anak juga tidak boleh sembarangan pegang HP ya. Mungkin seminggu itu cuma Sabtu Minggu boleh. Kalau kita kan anak-anak bayi ya kan? Kalau rusak mata apa sih? Nah, jadi itu. Nah, halo ya, bocil-bocil, bocah-bocah maksudnya ini kan, anak-anak. Nah, ini himbauan dari bisa jadi panutan kalian nanti ini untuk e-sport di Kalimantan Tengah ini. Bagi waktu. Ingat juga pesan orang tua ya.
Nanti jangan sampai dimarah-marah orang tua. Mereka juga kemarin dimarahin sedikit ya, tapi masih ingat waktu mereka ini. Nah, jadi gitu. Nah, terima kasih Hamzah juga David atas kehadirannya. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau ada tayangannya bisa dikomentari di kolom komentar YouTube ya.